Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewat api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Ku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaanmu saat ini tidak berkata, tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak baik. Pribadinya selalu baik. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Hidupku di dalam tangan-Mu, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewat api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Ku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Ku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Pasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik, luar biasa baik. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu menaikkan satu pujian. Kita katakan, betapa hatiku berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Walaupun mungkin keadaanmu tidak seperti apa yang engkau inginkan, tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak baik. Ya, betapa hatiku berterima kasih Yesus, mengasihiku. Kau memilikiku, ya ini Tuhan persembahanku, genap hidupku, jiwa dan ragaku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini doa kami, ya Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, memiliki hartaku kamu yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. Ya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan dan ragaku. Aku miliki yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Ini adalah puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu, kiranya boleh berkenan di mata-Mu. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah live room ini. Engkau yang membukakan mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya Bapak Ibu, boleh bantu saya tap layar, boleh bantu share juga ya, supaya banyak orang juga boleh terberkati oleh renungan firman Tuhan yang kita sama-sama mau belajar ya. Shalom Kakak Meliana, Kakak Estina, tadi ada siapa? Kakak Heni, Bu Eli, Kakak Orlando, Bu Esther ya. Bu Roberta, Kakak Lubius Seni, Kakak Definite Steps, Kakak Dewi, dan semuanya. Ya, saya akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting untuk kita harus mengerti ya, karena sekali lagi Tuhan Yesus itu datang bukan hanya saja memberikan kita kehidupan dengan segala kelimpahannya, tetapi Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Untuk mengerti jalan-jalannya itu sangat penting, dan untuk menghidupi kebenarannya itu sangat penting, sehingga kita bisa sampai kepada hidup dengan segala kelimpahannya yang ditulis di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Itu bisa kita nikmati. Kalau enggak, ya kita tidak akan bisa mencapai kepenuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, saya di sini sama-sama kita mau belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan tidak datang untuk menghakimi. Jadi siapapun Anda, jangan merasa berpikir bahwa Anda itu gimana gitu ya. Karena saya yang ngomong juga masih terus belajar. Saya juga tidak berarti lebih baik daripada Bapak Ibu ya. Kita hanya mau sama-sama belajar. Saya baca komentarnya Kakak Devi.
Saya sangat diberkati Tuhan, Kak. Bayangan saya Tuhan tersenyum pakai baju putih pas kita. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat hadir di tengah-tengah kita ya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai 7 ya. Kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lama percaya Tuhan Yesus ya, tetapi masih dibelenggu dan dijajah oleh musuh. Ya, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa hidup di dalamnya, supaya kita bisa keluar dari penjajahan musuh, penjajahan sakit penyakit, penjajahan ya kesulitan, ya kesusahan ekonomi dan lain sebagainya ya. Oke, saya mau membacakan Maleakhi 1 ayat 6 sampai 7. Masih tentang anak dan bapak ya. Tuhan kita sebagai bapak dan kita sebagai anak, kita mau belajar apa sih kewajiban kita sebagai anak, supaya jangan sampai kita ini ngaku-ngaku anak, tetapi bener gak sih kita ini anaknya Tuhan? Oke. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ini Tuhan yang berkata-kata ya kepada bangsa Israel, dan kitalah bangsa Israel secara rohani sekarang. Ya, seringkali kita mendengar tentang kasih Bapa, kasih Allah. Memang iya, kasihnya itu tidak terbatas, kasihnya itu luar biasa. Saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu ya bagaimana Tuhan kasih taruh hatinya dalam hati saya. Taruh hatinya betapa dia mengasihi kita ya, betapa dia mengasihi bahkan orang-orang yang sakit itu, hatinya itu wah, saya nggak bisa jelasin deh pokoknya. Hati Tuhan itu, saya sayang sama anak saya aja, saya nggak pernah merasakan kasih yang seperti itu. Berarti Bapak Ibu bayangkan, kita yang sayang sama anak kita aja, kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada itu. Ya, saya nggak bisa jelaskan antara kasih dan mercy. Mercy itu belas kasihan, kasih jadi satu, campur gitu ya, dan itu ditaruh dalam hati saya. Ya walaupun hanya beberapa saat gitu ya, nggak lama, tapi ya kasihnya itu luar biasa. Saya di sini tidak sedang membahas kasih Allah ya, karena Allah memang kasih, tetapi kita harus mengerti bahwa Allah bukan hanya saja kasih. Kalau hanya itu yang kau tahu, kau akan binasa. Ya, kalau engkau hanya tahu kasih Allah, gak ngerti tentang keadilan Allah, gak ngerti tentang the fear of God. The fear of God itu rasa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan ya. Gak ngerti bahwa Tuhan itu Raja, bukan hanya saja Bapa. Ada saatnya dia datang sebagai Bapa yang penuh kasih ya. Ada saatnya ketika kita harus menghormati dia sebagai Raja. Ada saatnya bagi kita untuk datang kepadanya, untuk menghormati dia sebagai Bapa. Makanya di firman Tuhan di sini, di kitab Maleakhi yang kita baca ini, Tuhan sedang mempertanyakan rasa hormat kita kepada dia sebagai Bapa. Karena seringkali kita karena saking merasa dekat dengan Bapa kita merasa Allah itu kasih. Kan tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana Tuhan menaruh hatinya dalam hati saya, kasihnya yang luar biasa. Tapi kita juga harus mencelikkan mata kita. Kalau hanya itu yang kita tahu, maka kita akan menjadi spoiled child. Spoiled child itu bahasa Indonesianya anak manja. Dan anak manja itu tidak akan pernah bisa dipercayakan hal-hal yang besar kalau bapaknya bijaksana, betul? Kalau bapaknya gak bijaksana, dipercayakan apapun pasti habis di tangan anak yang manja. Tetapi bapak yang baik,
Bapa yang bijaksana tidak akan mungkin mempercayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar untuk anaknya yang manja, nggak mungkin. Tetapi akan dipercayakan kepada anak-anaknya yang dewasa, anak-anaknya yang tahu bertanggung jawab. Nah, oke, saya bacakan lebih lanjut ya, Maleakhi 1 ayat yang ke-7 sekarang. Ya, tadi dikatakan, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ya, Bapak Ibu, mungkin kau berkata, ini kan firman Tuhan bukan hanya saja kepada anak-anaknya, tetapi kepada imam-imamnya. Iya, betul Bapak Ibu, tetapi ingat di 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa Anda dan saya ini sekarang yang hidup di perjanjian baru, kita ini adalah imam-imamnya Tuhan juga. Bukan hanya saja anak-anaknya, tetapi imam-imamnya. Ya, jadi firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau zaman dulu kan di mezbah itu ada pengorbanan ya, ada korban bakaran gitu ya. Sekarang kita mungkin tidak lagi memberikan korban bakaran ya seperti perjanjian lama, karena perjanjian baru Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita ya, di atas kayu salib dia sudah menjadi persembahan yang sempurna, yang gak perlu diulang-ulang lagi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan gak kepengen persembahan korban bakaran gitu, kambing lembu. Tetapi apakah kita sudah menjadikan diri kita satu persembahan di hadapan Tuhan? Kita sudah menaruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita menjadi satu persembahan di altarnya Tuhan, di mezbahnya Tuhan, untuk melakukan bukan lagi kehendak kita, tetapi kehendaknya Tuhan, untuk mencari bukan lagi kesenangan kita, tetapi kesenangannya Tuhan. Mungkin kau berkata-kata, ini firman Tuhan nggak nyambung nih, saya lagi mengalami pergumulan ekonomi misalnya. Dengarkan dulu sampai akhir ya. Ini ada hubungannya. Mungkin Bapak Ibu berpikir nggak nyambung nih firman Tuhan. Saya lagi sakit ini, saya lagi mau minta didoakan untuk disembuhkan. Mungkin ya, mungkin ada nggak Bapak Ibu yang ngomong begitu, atau cuman saya? Cuman saya yang membaca pikiran. Ya, jadi ya, ini ada hubungan penting. Kenapa? Karena kalau engkau dan saya, kita ingin mendapatkan, menghidupi janji firman Tuhan, kita harus menghidupi jalan-jalan kebenarannya ya. Saya mau membacakan dari Maleakhi 2 ayat 4-5 ya. Terima kasih tadi kakak siapa? Kakak Jonathan untuk komentarnya. Oke. Ya. Maleakhi 2 ayat 4-5. Seringkali kita anak-anak Tuhan, kita ingin mengklaim janji Tuhan, mengklaim semua berkat yang Tuhan janjikan bagi kita, tetapi kita tidak mau menghidupi kebenaran firman-Nya. Itu namanya sedang berkhayal. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita hidup real ya, jangan berkhayal. Jangan kita ingin mengklaim janji Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau memegang perjanjiannya. Maleakhi 2 ayat 4-5 saya bacakan. Ya, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu,
perintah apa? Perintah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan ya. Entah kita sebagai imam atau posisi kita sebagai anak, kita itu harus punya rasa hormat sama Bapa kita yang di surga. Oke, saya lanjutkan. Supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak, perhatikan, ialah kehidupan dan sejahtera. Itu kuberikan kepadanya. Kepada siapa? Apakah hanya kepada kaum Lewi? Enggak ya, tetapi kepada Anda dan saya, karena kita ini di perjanjian baru, kita adalah imam-imam Allah. Selain kita juga anak-anak Allah, kita juga adalah imam-imamnya. 1 Petrus 2 ayat 9 saya bacakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini perjanjian baru, jadi Bapak Ibu nggak bisa. Maksudnya ada orang yang berpikir, itu kan perintah di kitab Taurat perjanjian lama, sekarang kita hidup di perjanjian baru, sudah nggak berlaku lagi. Kan ada orang yang suka nanya begitu. Nah, saya kasih tahu, ini perjanjian baru yang ngomong ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi firman Tuhan yang dituliskan di Maleakhi 2 ayat 4-5 itu berlaku untuk Anda dan saya juga. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Kita kembali ke Maleakhi 2 ayat 5 ya. Oke, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Kehidupan di sini life ya. Perhatikan, Tuhan Yesus berkata, aku ini adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ini yang Tuhan berikan, kehidupan dan sejahtera. Sejahtera kata aslinya di sini ini ya bukan hanya sejahtera gitu ya, tetapi Bapak Ibu yang sudah tiap hari ikut live streaming saya sudah tahu arti sesungguhnya dari kata shalom itu dalam bahasa Hebrew-nya aslinya ya. Shalom itu bukan hanya saja damai sejahtera hubungan kita dengan sesama dengan Tuhan, tetapi sejahtera di sini berarti state atau keadaan di mana kita tidak kekurangan sesuatu pun ya. State of completeness, tidak kekurangan sesuatu pun, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, ada kesejahteraan, ada kemakmuran ya, ada kesehatan, itu semua tercakup dalam kata sejahtera ini. Dan kehidupan dan kesejahteraan ini janji Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di sisi yang lain yang Tuhan tuntut dari kita adalah apa? Hormat kepada Dia, yakni bukan takut seperti apa. Di sini kan dikatakan takut akan Allah, gentar terhadap namaku. Maksudnya apa? Maksudnya kita menghormati Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan, kita menghormati firman-Nya. Kita takut berbuat dosa karena kita hormat, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita hormat kepada Dia. Ya, saya percaya Bapak Ibu nangkep sampai di sini. Jangan sampai kita hanya hidup di dalam alam khayalan. Tahu kan Bapak Ibu alam khayalan maksudnya? Ada orang yang saya perhatikan ya, yang saya layani juga ya. Jadi dia itu tetap hidupnya itu dibelenggu oleh penyembahan berhala. Jadi maksudnya penyembahan berhala bukan apa nyembah-nyembah apa gitu ya, bukan. Maksudnya itu dia itu dikuasai oleh uang. Jadi mau keluar duit sedikit pun udah ketakutan gitu. Padahal nggak berarti dia nggak ada duit di banknya itu banyak. Jadi tapi sampai sama istri, sampai sama anak pun ya dia berhitung, nggak ngasih gitu duit bulanan.
Padahal kan anak istri kan butuh ya makan, butuh minum gitu ya. Nah, dan saya perhatikan pergumulan dia dalam hal ekonomi itu, saya bingung kenapa nggak selesai-selesai ya. Nah, itu sebetulnya ada kutub penyembahan berhala ketika kita dibelenggu oleh uang, kita dikuasai oleh uang, secara tidak sadar kita sudah menyembah berhala ya. Karena uang adalah secara tidak sadar, tanda kutip ya, udah menjadi Tuhannya ya. Kalau sama keluarga aja nggak mau mengasihi, bagaimana mungkin seorang kepala keluarga bisa membawa istrinya, membawa anak-anaknya mengenal kasih Allah, kalau yang ada dalam hatinya itu ya nggak ada kasih sama sekali ya. Tuhan kita itu Bapak yang murah hati. Kalau kita tidak bisa mencerminkan kasih Allah lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, bagaimana mungkin kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan? Dan orang seperti ini, mohon maaf saya tidak menghakimi ya, saya tidak menghakimi. Ini juga mantan. karena mantan jadi bisa ngomong ya. Oke, jadi Bapak Ibu jangan merasa terhakimi, tenang. Ini juga mantan. Nah, kalau kita dibelenggu oleh berhala, kutubnya itu adalah kebinasaan ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa keluar menjadi pemenang dalam bidang ekonomi kalau kita sendiri masih memberikan diri kita menghamba kepada daging, kedagingan, keinginan daging ini ya. Karena firman Tuhan katakan, kepada siapa kita memberikan diri kita untuk mentaatinya, maka kita adalah hamba orang tersebut. Di Roma 6 ya dituliskan seperti itu. Demikian pula jikalau kita memberikan diri kita untuk taat, dipimpin oleh dosa, maka kita akan dibawa kepada maut. Tetapi kalau kita memberikan diri kita kepada ketaatan, dipimpin oleh ketaatan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Oke ya, kita lanjut ya. Saya percaya Bapak Ibu paham sampai di sini. Jadi menghormati Tuhan itu penting ya. Ketika kita berkata bahwa kita menghormati Bapa kita nggak mungkin mau tidak taat kepada firman-Nya. Karena sama halnya seperti kita punya anak nih ya. Kalau ada anak yang denger-dengeran kata kita, berarti dia kan menghormati kita, dia denger suara kita ya. Tapi kalau kita, misalnya anak kita nggak peduli kita ngomong apapun dicuekin, ya kita bisa berkata bahwa anak tersebut nggak menghormati orang tuanya, betul? Demikian pula kita, dikatakan kita menghormati Tuhan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tetapi ketika kita mengacuhkan firman-Nya, kita sedang tidak menghormati Tuhan kita. Jadi kita itu jangan menipu diri kita sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu enggak ya, mungkin saya aja kali ya. Seringkali mungkin saya berpikir bahwa saya itu menghormati Tuhan misalnya. Tetapi mungkin hal kecil yang Tuhan suruh saya lakukan, misalnya hidup dalam kasih. Itu ya yang saya seringkali digembleng sama Tuhan. Hidup dalam kasih, termasuk hidup di dalam pengampunan misal. Tetapi nih pikiran nih seringkali, karena setiap hari ketemu biasanya orang yang ngelukai kita, yang nyakitin kita itu orang-orang dekat ya, yang setiap kali kita ngeliat, yang setiap kali kita ketemu kan, setiap kali kita ngeliat kita ingat lagi, setiap kali dia melakukan lagi hal yang sama, mungkin kita ingat lagi ya. Satu hari Tuhan berbicara seperti ini,
apakah itu worth it? Worth it itu, apakah hal itu lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berharga dibandingkan apa yang aku berikan kepadamu? Karena apa yang aku berikan kepadamu itu, ya saya merasakan jauh lebih berharga dibandingkan misalnya saya menyimpan terus gitu ya kesalahan orang lain. Ya Bapak Ibu, jangan seperti itu, rugi ya, rugi. Ketika kita misalnya berlaku seperti itu, secara tidak sadar kita sedang tidak menghormati Tuhan ya. Karena ketika kita taat sama Tuhan, kita dengar suaranya Dia, kita nggak berlama-lama. Kan ada orang kan ya yang suka berlama-lama, nunggu dulu, besok lagi baru kita sungguh-sungguh taat gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu, jangan seperti itu. Ketika Tuhan ngomong apa langsung taat, itu adalah bukti bahwa kita sedang menghormati Tuhan. Jadi jangan berkhayal ya, kita berpikir bahwa kita menghormati Tuhan tetapi kita tidak dengarkan akan firman Tuhan. Nah, apalagi ciri-cirinya kalau kita menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan ketika kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan ya. Jadi kita itu jangan berkhayal, kita berpikir bahwa oke, asik kita kepunyaan Tuhan. Tuhan itu kasih. Tetapi kita terus-menerus hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa. Dan kita ngeklaim, wah damainya, sejahteranya, berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup saya. Itu namanya, mohon maaf, berkhayal. Saya kan sering kan ngajak Bapak Ibu bermimpi, betul? Betul, nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya. Jadi maksud saya begini loh, saya itu memberitahukan Bapak Ibu dari semua dimensi ya, supaya Bapak Ibu paham. Mungkin 2 Timotius 2 ayat 19 ya Kakak Orlando. Jadi ada bagiannya bagi kita untuk bermimpi, karena Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa kita. Jadi Tuhan itu pribadi Allah yang senang bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, kita harus mulai dari diri kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, mimpi apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan kita mau memperkatakannya, kita mau bermimpi bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang saya maksud berkhayal adalah seperti yang barusan tadi, Bapak Ibu tahu kan perbedaannya antara berkhayal dan bermimpi ya. Berkhayal itu misalnya ya udah jelas-jelas hidupnya, maksudnya hidupnya di dalam dosa terus ya. Beda ya Bapak Ibu, harus membedakan orang yang sekali-kali jatuh dalam dosa dan kemudian datang kepada Tuhan bertobat, sama orang yang masih terus-menerus dibelenggu oleh dosa yang belum keluar dari dosa. Itu beda ya. Kita jangan jadi orang yang ya, kalaupun misalnya saat ini Bapak Ibu masih terbelenggu oleh dosa, firman Tuhan di sini tidak menghakimi Bapak Ibu ya, tapi saya membagikan ini karena saya mengasihi Bapak Ibu, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan kepengen engkau itu hidup dipenuhi dengan damai sejahteranya. Bukan hanya saja perasaan damai sejahtera yang saya pernah ceritakan, berlimpah-limpah ya di luar akal budi, tetapi juga keadaan di mana engkau tidak kekurangan sesuatu pun. Jadi namanya dalam bahasa aslinya itu seperti itu artinya ya. Juga termasuk salah satunya kemakmuran ada di situ, kesehatan ada di situ, perlindungan ada di situ. Tetapi jangan kita berkhayal kita masih dibelenggu oleh dosa, masih tunduk sama musuh kita, masih tunduk sama penjajah kita, tunduk sama iblis ya. Tapi kita mengklaim
janji Tuhan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita harus datang dulu sama Tuhan, mau sungguh-sungguh bertobat dulu. Minta tolong, kalau nggak bisa, minta tolong Roh Kudus, ngaku jujur. Roh Kudus, saya mau keluar dari dosa ini. Misalnya engkau ada yang sedang terbelenggu oleh belenggu dosa, misalnya perzinahan ya. Nggak tahu ya, saya merasa ada Bapak Ibu di sini yang sedang terbelenggu oleh dosa-dosa perzinahan. Ya, dosa penyembahan berhala. Datang sama Tuhan. Ngaku jujur, saya nggak mampu keluar dari ini. Roh Kudus, tolong saya. Ya, percayalah ketika engkau jujur sebagai anak Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan engkau, karena dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan engkau dan saya untuk keluar dari belenggu-belenggu dosa. Ya, saya juga nggak naturally itu secara alami murah hati ya, walaupun memang saya suka ngasih sejak dari awal saya pertama nyari duit gitu ya. Saya nggak pernah lupa itu yang namanya perpuluhan, ngasih sama Tuhan, ngasih sama orang yang susah. Tapi pada dasarnya saya juga pelit, saya ngomong apa adanya ya, saya juga pelit. Satu waktu tuh Tuhan izinkan saya dihabisin gitu ya, udah dihabisin, nggak punya duit, terus Tuhan suruh ngasih lagi. Saya nangis lah sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa beri. Kalau engkau mau aku memberi, berikan aku roh yang murah hati. Nah, apa jadinya? Ternyata hati-hati ya Bapak Ibu kalau doa, Tuhan menggenapi doamu. Soalnya nggak karu-karuan waktu itu. Wah, Tuhan langsung gembleng saya habis-habisan. Nah, jadi berhati-hatilah kalau engkau minta sesuatu sama Tuhan ya, Tuhan nanti kasih. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Sampai ya, bagi engkau yang sedang dibelenggu oleh dosa ya, firman Tuhan ini datang bukan untuk menghakimi, karena Tuhan itu mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, karena Dia mengasihimu. Ya, karena dosa itu ya hanya membawa kutuk Bapak Ibu ya, apalagi nah dosa penyembahan berhala sama dosa perzinahan kutuknya sama. Karena dosa penyembahan berhala, misalnya cinta uang gitu ya, itu namanya kalau secara rohani itu adalah perzinahan secara rohani, kata firman Tuhan. Jadi kita sudah berzina secara rohani, jadi kutuknya sama, kutuknya itu sampai anak cucu. Walaupun memang darah Yesus sudah menghancurkan, sudah mengalahkan setiap kutuk kita di atas kayu salib, tetapi nggak seperti ini butuh peperangan rohani dari kita. Karena kalau setan iblis masuk lewat kutuk, itu dia punya legal right ya Bapak Ibu. Tahu legal right itu dasar hukum yang sangat kuat. Makanya kalau ada yang kayak kutuk keturunan itu, kalau ditengking itu lebih susah dibandingkan yang tahu kan, ada yang namanya, kita kan hidup kan di tengah-tengah roh-roh jahat, di tengah kuasa-kuasa gelap ya. Nah, ada yang iseng langsung nabur gitu ya. Bapak Ibu masih ingat kan perumpamaan tentang menabur yang saya share, bahwa kita harus selalu berjaga-jaga atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas keuangan kita. Kenapa? Supaya jangan si iblis itu menabur benihnya gitu ya, benih-benih sakit penyakit, benih-benih ya kecelakaan, benih-benih kemalangan gitu, supaya kita terus berjaga-jaga secara rohani atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas orang-orang yang kita kasihi gitu, atas Bapak Ibu juga saya berdoa ya. Tapi ada legal right, ada setan iblis yang masuk karena legal right, karena bahasa Indonesianya karena dasar hukum ya, karena engkau atau saya atau papa mama kita atau nenek kakek kita pernah berbuat dosa sesuatu yang membuka pintu bagi si iblis karena keadilan Tuhan ya. Sekali lagi, karena hukum keadilan Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya tahu bahwa Allah itu kasih,
Allah itu juga adil. Dia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Yaitu tertulis dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup damai, sejahtera, ya makmur, sehat, seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, kita harus mau menjaga kehidupan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, cepat-cepat bertobat, minta darah Yesus hancurkan setiap kutuknya supaya tidak membuka pintu, tidak ada legal right, tidak ada dasar hukum bagi si iblis untuk menyerang kita, untuk menjajah kehidupan kita ataupun kehidupan anak cucu kita. Oke, lanjut ya, masih tentang bagaimana cara kita menghormati Bapa kita yang di surga. Tadi menghindarkan diri dari kejahatan. Yang selanjutnya adalah ketika kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, tidak berhenti kita menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa, tetapi ketika kita menghormati Bapa kita yang di surga, kita juga mau melakukan apa yang Bapa kita lakukan. Ya, Amsal 14 saya bacakan ya. Siapa menindas orang yang lemah, Amsal 14 ayat 31 ya. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Nah, Bapak Ibu, ya seringkali kita ini tanpa kita sadar, ya saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya, mungkin saya gitu ya. Mungkin secara nggak sadar kita mungkin bukan menindas, mungkin menganggap remeh, ataupun ya misal ya ada orang yang berbuat dosa kita hakimi, ya misal ya mungkin saya lah, nggak usah Bapak Ibu saya, mungkin ada orang yang berbuat dosa yang udah itu kita hakimi. Nah, secara sebetulnya hal tersebut itu sudah menghina Tuhan kita, Bapa kita, karena Bapa kita adalah penciptanya. Ya, sebetulnya segala sesuatu yang kita perlakukan kepada orang lain itu kita sedang memperlakukan hal itu kepada Tuhan kita. Makanya kitab Matius 25 berkata, segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudaramu yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita mengasihi orang yang lemah, ketika kita berbelas kasihan sama orang yang susah, ketika kita menolong orang yang tidak dianggap oleh orang-orang dunia ini, kita sebetulnya sedang melakukannya untuk Tuhan. Kita sedang menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Kakak Orlando. Setiap orang pernah begitu, Kak, termasuk saya. Iya, kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama belajar mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Karena kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita akan dibentuk makin hari makin indah di hadapan Tuhan, makin manis. Ya, terima kasih Kakak Dewi untuk pengakuannya. Ya, sama-sama ya. Matius 25 ya, kita sama-sama buka ya, Kakak Estina. Terima kasih sudah menanyakan. Kita buka ayatnya ya. Nanti saya kalau itu saya bahas ya tentang ini, tentang kehidupan kekal. Karena seringkali kita berpikir bahwa kita anak-anak Tuhan sudah dijamin hidup kekal. Iya, tetapi apakah Anda dan saya benar-benar anak-anak Tuhan yang melakukan kehendaknya? Oke, Matius 25 ini berhubung Kakak Estina nanya, saya jawab ya. Matius 25 ayat yang ke 45. Maka waktu
ini tentang perumpamaan hari-hari terakhir ya. Perumpamaan hari-hari terakhir, Tuhan memisahkan setiap kita seperti memisahkan domba dari kambing. Nah, kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, yakni diperumpamakan sebagai kambing ya. Kambing itu apa sih? Kenapa kambing? Karena suka menanduk gitu. Jadi kalau dikasih tahu ya, nah suka menanduk. Jadi suka memberontak. Nah, Bapak Ibu jadi anak-anak yang mana? Yang suka memberontak ataukah seperti domba yang dengar-dengaran suara gembalanya? Siapakah kita? Dikatakan ya, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Perhatikan, hanya karena tidak melakukan ya, hanya karena tidak melakukan loh, bukan karena berbuat jahat loh. Seringkali kita berpikir, oh masuk neraka karena berbuat jahat misalnya, tetapi karena tidak melakukan kebaikan ini. Ayat ke-46 ya saya bacakan, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, nanti ada waktu saya akan bahas tentang ini ya, tentang Matius 25 ini, supaya kita sama-sama mengerti. Jangan hidup di alam khayalan. Bermimpi boleh, tetapi jangan hidup di alam khayalan. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati dengan firman Tuhan ini, karena di tempat saya sudah pukul 7:55, jadi saya harus akhiri firman Tuhan ini ya. Tetapi sebetulnya saya kepengen membahas siapakah anak-anak Tuhan menurut firman Tuhan. Tapi belum kesampaian. Mungkin kalau Tuhan izinkan kita lanjut besok ya. Oke, siapa sih anak-anak Allah menurut firman Tuhan? Ya, oke. Kita akan berdoa ya. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami, bukan hanya saja kami mengerti, tetapi api Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Api Roh Kudus yang menjamah hati setiap Bapak Ibu yang ada di live streaming ini, sehingga Engkau bukan hanya saja dimampukan, Engkau berapi-api untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Engkau bukan dibawa turun, tetapi dibawa naik. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, sehingga damai sejahteranya, berkat-berkat Tuhanlah yang akan mengejar-ngejar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sehingga kemuliaan Tuhan bersinar terbit atas engkau di tengah-tengah lingkungan di mana engkau berada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara. Bapa di surga, kirimkan malaikat-malaikat kesembuhan-Mu sekarang. Jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini yang sedang sakit. Saat ini aliran kuasa Roh Kudus mengalir menjamah Bapak Ibu semua yang sedang sakit. Roh Kudus, beracaralah, datanglah lebih dahsyat lagi, jamahlah setiap anak-anak-Mu lebih lagi yang sedang sakit saat ini. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, belenggu mantra, belenggu santet,
atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku ikat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, yang sakit di tulang belakang kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tulang belakangmu sekarang sembuh, pinggangmu sekarang sembuh, pinggulmu sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang gak enak matanya sekarang matanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk yang sakit lambung sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal sekarang, kuasa Tuhan mengalir. Asam lambungmu normal, lambungmu sudah sembuh, nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi sakit persendian, sakit jari-jari di tangan, sakit lutut, sakit di kaki, sakit di paha, sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus, hamba-Mu mohon lebih dahsyat lagi. Terima kasih Roh Kudus. Jamah anak-anak-Mu sekarang. Kuasa Tuhan mengalir. Jadilah Engkau bebas, sembuh. Sekarang sakit di tanganmu, sakit di jari-jarimu, sakit di pahamu. Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi. Sakit di pahamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang divonis dokter ada tumor, ada kanker, sekarang saya kutuki sel-sel kanker, sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau bebas, negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebebasan sekarang jadi miliknya anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik, ginjalmu normal, jantungmu normal, dalam nama Tuhan Yesus. Pankreasmu berfungsi dengan baik, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepalamu hilang, sakit di leher, sakit di pundak sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasa-Mu yang sudah bekerja di tempat ini, yang sudah membebaskan, menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu. Engkau yang sedang sakit stroke, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan setiap belenggu sakit penyakitmu. Sekarang belenggu dosa sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kuasa Tuhan sekarang mengalir. Kaki tanganmu yang tadinya nggak bisa digerakkan, sekarang coba gerakan. Sekarang sudah bisa dipakai dengan normal, sudah bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit stroke, mulai gerakan kakimu, tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada benjolan tiroid, sekarang saya cabut semua roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Semua sel-sel abnormal keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sel-selnya dibuat menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Sel jaringan yang mati sekarang aliran sungai kehidupan mengalir. Aliran Roh Kudus mengalir, menghidupkan sel-sel jaringan otot yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Diberikan juga roh pertobatan bagi Bapak Ibu yang masih terbelenggu oleh dosa. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terbelenggu oleh dosa, yang engkau yang mau bertobat sungguh-sungguh ya. Mari ikuti doa saya. Bapa di surga, ampuni saya sudah berdosa terhadap Engkau, saya sudah melakukan hal-hal yang jahat di matamu, saya sudah terjerumus
dalam obat-obatan terlarang. Saya sudah terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Saya sudah terjerumus dalam dosa penyembahan berhala. Saya sudah terjerumus dalam dosa penyembahan berhala. Saya sudah terikat oleh roh-roh najis, oleh roh perjinahan. Saya sudah terikat oleh roh najis, oleh roh perjinahan. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal. Saya mau bertobat, saya mau taubat, saya mau meninggalkan semuanya itu, saya mau meninggalkan semuanya ini. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Saya mau menerima Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan menebus setiap dosa-dosa saya, Sekarang Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Memerintah dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ya, engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan Roh Kudus sudah masuk dalam hidupmu saat ini. Minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dekat, ada di dalam hidupmu, ada dalam hatimu. Engkau tinggal ngomong, engkau tinggal menyapa. Roh Kudus, tolong saya, bebaskan saya, keluarkan saya misalnya dari belenggu ini, belenggu itu ya. Engkau tinggal ngomong sendiri sama Tuhan. Sekarang saya berdoa, saya melepaskan kuasa Tuhan, saya akan menghancurkan setiap belenggu-belenggu dosa yang membelenggu kehidupanmu. Ya, percaya ketika saya ngomong ini ada kuasa Tuhan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa dalam hidupmu. Dosa perjinahan, dosa penyembahan berhala, belenggu dosa obat-obatan terlarang, belenggu dosa perkataan saat ini hancur patah dalam hidup kami. Dosa iri hati hancur patah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dosa mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh perjinahan, roh najis, roh penyembahan berhala, roh cinta dunia ini, roh iri hati, roh kepahitan, roh kemarahan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dari kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, roh cancer pun saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau, sukacita, damai, sejahtera Tuhan, kesembuhan turun atas Bapak Ibu semua, kesehatan. Bahkan saya melepaskan berkat Tuhan, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas anak cucumu, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Saya undang naik ke atas ya. Kita Bapak Ibu boleh menyaksikan berkat Tuhan dalam hidupmu, yang saya percaya bisa membangun iman daripada teman-teman yang ada di sini ya. Di sini saya melihat Ibu Nana juga. Shalom, ada Ibu Nana ya. Ya, Pak Susanto juga. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Cancer mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Pankreasnya bersih, negatif cancer dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera ya, puji Tuhan. Haleluya.
Amin. Ya, terima Amin. kasih untuk kesaksiannya. Ada damai sejahtera, ada sukacita ya, ada Amin. kesembuhan. Saya percaya yang Bapak Ibu yang ada di sini semua mengalami jamahan dari kuasa Roh Kudus ya, Kak Pintu. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Ya, Yesus. gula darahmu sudah Amin. normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Meliana. Ya, puji Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, 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 memberikan engkau hikmat sehingga engkau tahu Amin. apa yang Dalam harus engkau nama Tuhan lakukan dalam Yesus. setiap pergumulan kehidupanmu. Karena Tuhan itu berbicara bukan hanya saja lewat miracle, kuasa Tuhan yang besar gitu ya. Kadang Tuhan berbicara lewat hikmat, lewat ide, jadi engkau bisa langsung tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau langsung bisa melihat jalan keluar dari pergumulanmu. Jadi Amin. jangan membatasi kuasa Tuhan, jangan membatasi bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya, ya Kakak Dewi, terima kasih. Kakak Estina, iya terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Ya saya percaya Kak, Tuhan ya punya rancangan yang spesial ya untuk Kakak Estina, untuk setiap kita yang ada di sini ya Kakak Estina. Dibangkitkan menjadi pendoa, menjadi pejuang doa ya, prayer warrior Amin. untuk Dalam nama Tuhan Yesus. keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu, untuk gereja-gerejamu, bahkan untuk kota ya. Kau akan dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, tergenapi. Ya, saya percaya itu adalah perjuangannya Kakak Estina ya, untuk engkau harus menang menghadapi setiap pergumulan sehingga kau bisa keluar dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin, Amin. amin, amin. 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 Ya, Bu Mercy, terima kasih. Mari kita naikkan pujiannya. Adakah Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus gitu ya? Boleh. Kalau mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus tulis di komentar, harus klik tombol tamu. Kalau nggak mau didoakan secara khusus untuk dipanggil naik ke atas juga nggak apa-apa, tuliskan di komentar yang jelas namanya siapa, sakitnya apa gitu ya. Jadi doanya bisa spesifik. Saya suka doa yang spesifik, yang jelas alamatnya. Kan alamatnya jelas, mendoakan siapa, terus sakitnya apa. Jadi kalau Tuhan beracara bekerja, kita bisa melihat bahwa oh iya ini pekerjaannya Tuhan yang nyembuhin gitu kan. Kalau secara garis besar kan enggak gimana gitu. Ya Kakak Heni, ya puji Tuhan sudah mengaplikasikan firman Tuhan. Perekonomianmu, keuanganmu sudah diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ya, bukan belum ya, sekali lagi sudah. Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dengan ucapan syukur. Ya, untuk Kakak Sebastian ya, saya berdoa kuasa Tuhan mengalir menjamah mata kanannya Kakak Sebastian sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh sakit, penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sekarang mengalir menjamah mata kanannya Kakak Sebastian. Sekarang matanya sembuh, bisa melihat dengan jelas, lebih jelas lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih jelas lagi. Sekarang mata kanannya udah gak kabur lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Kakak Sebastian boleh tulis di komentar apa yang Kakak rasakan setelah didoakan. Ya, oke. Untuk suami, doakan Mev 3 tahun lambungnya sakit. Oke, saya berdoa ya. Belas kasihanmu turun atas Mev saat ini.
Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Mev. Sudah menghancurkan, mematahkan belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas Mev. Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir setiap roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, lambungnya sembuh, asam lambungnya normal, lambungnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sekarang lambungnya Mev sudah enak, sudah nggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Elin boleh saksikan ya apa yang Mev rasakan setelah didoakan. Ya, saya berdoa untuk Kakak Felix ya. Kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Felix. Sekarang semua kuasa sakit, penyakit, kuasa dosa sudah hancur, patah atas Kak Felix. Dalam nama Tuhan Yesus, kau sakit kepala, aku perintahkan keluar. Sekarang jadilah engkau bebas, sakit di kepalamu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit di kepalamu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Ya, oke, kalau begitu, puji Tuhan. Doa berkat, udah lupa. Bu Nana bilang, Ci belum doa berkat, jangan lupa Ci. Kayaknya udah ya Bu Nana, Bu Esther ya. Udah kan tadi kan? Udah. Sudah, yang pertama tadi doa berkatnya. Ya, Ibu, Kak Sebastian, apa yang dirasakan setelah didoakan tadi? Coba boleh disaksikan matanya yang kabur, mata sebelah kanannya gimana? Saya berdoa ya, Bapak Ibu yang punya minyak atau air yang mau didoakan ya, boleh angkat di tanganmu minyak atau air itu, saya akan berdoa. Ya, Bapak di surga, kami mau ngangkat. Udah siapkah Bapak Ibu? Boleh saya doakan sekarang atau mau ngambil dulu? Lagi sedikit, maksudnya apa? Udah lebih jelas, puji Tuhan ya. Udah lebih jelas kah Kakak Sebastian? Matanya yang kabur sebelah kanannya, puji Tuhan ya. Puji Roh Kudus, engkau dahsyat. Roh Kudus, engkau dahsyat. Mari kiranya engkau, ya puji Tuhan Kakak Sebastian ya. Saya berdoa lagi, Roh Kudus terima kasih, engkau baik. Engkau yang menyembuhkan Kakak Sebastian. Sekarang hambamu berdoa kembali. Oh, ada di tamu. Toh saya undang ke atas ya. Kakak Sebastian ada di tamu. Oh, nggak bisa buka kamera. Shalom. Shalom. Ya gimana Pak? Shalom. Tadi habis didoakan gimana matanya? Ya sudah mending. Ya mending ya. Oh, Tuhan tadinya kabur banget gitu. Iya, dari ini kabur. Saya doa lagi ya. Ini saya ada pegang minyak, ada pegang minyak mau berkat minyak. Oke, saya berdoa. Minyak. Ya, saya berdoa sekarang. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas matanya Kakak Sebastian. Pak Sebastian, sekarang hambamu berdoa, kuasa Tuhan yang sama, saya melepaskan kuasa Tuhan yang sama terus atas mata kanannya Kakak Sebastian. Sekarang bukan hanya saja mending, tapi melihat lebih jelas lagi dan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kuasa Tuhan mengalir terus mengalir atas Pak Sebastian. Mata kanannya sekarang bisa melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya berdoa untuk minyak di tangannya Pak Sebastian. Minyak yang ada di tangannya Pak Sebastian ini minyak biasa tetapi disucikan, dikuduskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga lewat minyak ini akan melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda kesembuhan, usir setan-setan, menghancurkan
pekerjaan-pekerjaan iblis setan lewat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lewat minyak ini membawa berkat, apapun yang disentuh oleh minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Pak Sebastian sudah diberkati ya minyaknya. Oke, kalau gitu Pak Sebastian ada di mana, di kota apa? Di Kota Palmera, Ibu. Oh iya, Flores. Flores. Oh iya. Aduh, Ibu yang yang kemarin yang Ibu kasih uang itu. Ibu kirimkan saya uang itu. Temennya Pak Surya ya? Bukan saya Surya tadi. Oh, Bapak Pak Surya. Saya, iya ya. Oh iya, soalnya namanya di sini Sebastian Surya. Iya iya, oke oke. Iya, saya Sebastian Surya. Oh ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Pak Surya, semangat ya, semangat. Tiap pagi ikut Iya ya. live ya, supaya Amin. badan Bapak itu Ya, sehat. Oke. ya. Oke, kalau gitu saya disconnect ya. Saya disconnect dulu ya. Ya, ya, Bu. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, gift-giftmu itu ya, saya salurkan kembali itu. Tadi Pak Surya yang ngomong yang Ibu kasih uang ya, itu bukan itu dari Bapak Ibu semua ya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ngasih gift tuh, giftnya saya salurkan kembali. Oke, ya yang luar biasa Tuhan Yesus, Kak Dewi, saya itu hamba nggak bisa apa-apa, banyak salahnya, banyak dosanya ya. Jadi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus, yang luar biasa adalah Roh Kudus ya. Kita ini hanyalah hamba ya Bu Esther, nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus ya. Oke, kalau gitu saya percaya semuanya sudah terberkati. Kita mau turun doa air C. Oke lah, kita doakan air ya sebelum kita turun ya. Bapak Ibu yang mau didoakan airnya, siapkan airnya sekarang. Saya akan berdoa, doa air ya. Oke. Jangan marah Ibu, tadi saya lancang omong tentang uang. Nggak apa-apa Pak Surya. Saya kasih tahu ini apa rekan-rekan yang ada di sini bahwa gift-giftnya mereka itu saya salurkan kembali ya. Oke. Ya. Mari kita berdoa ya. Bapak Ibu sudah siap ya dengan air di tanganmu. Oke. Bapa di surga, hamba-Mu membawa air di tangan anak-anak-Mu ini yang saat ini ada di tengah-tengah kami. Air ini adalah air biasa, tetapi disucikan, dikuduskan, diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga lewat air ini akan melakukan tanda-tanda yang ajaib, akan menyembuhkan yang sakit, akan menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, bahkan akan membawa berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, oke, kalau begitu ya, Bapak Ibu saya rasa sudah cukup karena semuanya sehat. Puji Tuhan. Ya, sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Thank you Bu Esther, thank you semuanya, Bu Heni, Kakak Orlando, Kakak Jeng, Kakak Boan, Kakak Hans, Kakak Dewi, dan semuanya, Kakak Linda. Semuanya sampai jumpa besok pukul 4 pagi.